Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara, banyak potensi yang bisa dikembangkan dari provinsi yang terletak di ujung selatan Provinsi Lampung ini. Selain kekayaan alam, perkebunan, dan pertaniannya, potensi pariwisata tentu saja menunggu sentuhan pemerintah untuk dikembangkan. Lantas, seperti apa langkah pemerintah daerah yang telah dan akan dilakukan? Simak perbincangannya bersama Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan, berikut ini. Selamat pagi saudara, Bincang Inspiratif kembali hadir menjumpai Anda, dan hari ini bersama saya Siti Tania, dan kali ini Bincang Inspiratif selalu menghadirkan narasumber yang istimewa yang akan berbagi kisah inspiratif bersama kita semua. Dan hari ini sudah kami persembahkan narasumber yang istimewa sekali, Bupati Lampung Selatan, Dr. Haji Zainuddin Hasan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan untuk hadir dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Wajahnya segar sekali, semangat sekali untuk berbagi kisah inspiratif kita hari ini. Melihat bahwa Anda masih terbilang baru. 2016 kita dideklarasikan sebagai Bupati Lampung Selatan. Menurut Anda sendiri, seorang Zainuddin Hasan, melihat Lampung Selatan, sebenarnya apa yang ada di pikiran Anda? Ingin Anda jadikan apa Kabupaten Lampung Selatan? Silakan Bapak. Praktek jadi bupatinya baru, ya. Tapi kalau nyalon bupatinya senior kita ya. 15 tahun ya, kampanye baru jadi bupati. Baru jadi di Lampung ya, nah kalau kita bicara Lampung Selatan, tentu karena saya lama bermain di Lampung Selatan, lahir besar di Lampung Selatan, mencalonkan diri 7 kali ya, termasuk caleg dan bupati, wakil gubernur, ke-7 kali baru jadi. Artinya saya fokus memang melihat bagaimana saya membangun Lampung Selatan ke depan. Di era reformasi ini sudah 1, 2, 3 bupati, saya bupati keempat di era reformasi. Tentu sama-sama masyarakat merasakan dan melihat kenapa saya bersikukuh kok mencalonkan lagi. Lampung Selatan bentangannya ada 17 kecamatan. Pintu gerbangnya adalah Pelabuhan Bakahuni. Kemudian ada pintu gerbang dari Bandar Udara Raden Intan ya, di Kecamatan Natar. Terdiri dari 17 kecamatan, penduduknya lebih kurang 1.150.000 manusia ya. Mata pilihnya hampir 700 ribuan. Kalau kita lihat apa potensi Lampung Selatan, sumber daya manusia itu sendiri adalah sebuah potensi. Kemudian juga luas wilayah, letak geografis wilayah ya. Nah, inilah yang harus kita lihat bisa menjadi bumerang kalau tidak bisa menyikapi dari luas wilayah, padatnya penduduk, berbagai etnis, suku, dan agama ini. Beberapa kali Lampung Selatan terakhir dulu ya, banyak terjadi kerusuhan yang sangat luar biasa. Semua orang se-Nusantara ini tahu semua. Maka saya ingin bagaimana membawa Lampung Selatan itu lebih baik. Yang pertama adalah infrastruktur jalan yang begitu hancur. Yang kedua juga aspek dari kesehatan, kemudian di pertanian belum begitu maksimal, sektor pariwisata, kemudian ini yang perlu kita perbaiki. Maka fokus saya sesuai dengan visi misi mencalonkan diri sebagai bupati, yaitu harus memulai membentangkan visi misi. Tidak bisa lari karena itu diatur dengan RPJMD. Ya, maka yang pertama kita fokus untuk membangun infrastruktur jalan. Siapa yang bisa membangun jalan di Lampung Selatan ini? Tentu tidak sendiri, semua sumber dana adalah dari pemerintah pusat ya. Maka yang pertama yang paling bawah adalah dengan dana desa. Kepala desa punya tanggung jawab yang sama. Kemudian naik ke atas, yaitu bupati, kepala daerah. Kemudian provinsi juga bertanggung jawab membangun jalan provinsi. Kemudian secara nasional kita ada 3 jalan nasional. Jalan Trans Sumatera, Jalan Lintas Timur, kemudian juga yang baru sekarang insya Allah 2018 nanti selesai, yaitu jalan tol yang lumayan panjang 104 km yang ada di Lampung Selatan. Kalau jalan sudah bagus, maka kita bisa memperbaiki di bidang kesehatan. Maka kesehatan kami sudah lakukan secara bertahap. Dengan ambulan yang gratis, kemudian puskesmas yang kami gratiskan, ya, kemudian menambah jumlah BPJS yang ditanggung oleh APBD selain dari APBN, agar masyarakat juga bisa terbantu dalam hal kesehatan. Di bidang pendidikan kami memberikan beasiswa, baik itu anak SMA misalnya, kemudian untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, begitu juga di bidang keagamaan, pondok-pondok pesantren kita berikan bantuan itu, tempat-tempat sarana prasarana ibadah. Kemudian sumber daya manusianya melalui apa? Tidak hanya dalam sektor formal saja. Misalnya dalam hal pencerahan masyarakat melalui agama Islam, maka kita tempatkan ustadz di kampung-kampung. Kemudian yang Nasrani, pendetanya kita juga berikan tunjangan, termasuk di agama Hindu dan lain-lain. Kemudian di bidang pertanian, dengan perbaikan jalan sarana produksi, agar hasil pertanian keluar
bisa meningkatkan nilai ekonomi karena jarak tempuh menjadi lebih cepat. Begitu juga di bidang pariwisata. Pariwisata walaupun tidak kami yang membangun, tapi atas usulan kabupaten bersama dengan provinsi, alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan selesai 2 pelabuhan. Pelabuhan Sebalang, ya. Kemudian yang kedua, pelabuhan yang ada di Pulau Sebesi. Tahun depan insya Allah pelabuhan yang ada di Desa Cantik. Nah kalau ini sudah jalan, insya Allah dengan keinginan Ibu Menteri BUMN bersama dengan Kementerian Pariwisata bahwa kawasan seputaran Merak Blantung Kalianda untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus yang sekarang ada hotel di sana namanya Grand LT. Nanti mungkin agak melebar di sini itu Teluk Nipah itu. Nah jadi cukup besar ini apabila ini secara simultan berjalan semua sehingga nanti jalan tol jadi, pelabuhan jadi lebih baik, bandar udara bisa menjadi internasional. Insya Allah Lampung Selatan bukan hanya transit tapi bisa menangkap peluang hilir mudik dari berbagai ujung Sumatera maupun dari ujung Jawa. Itu harapan kita nanti ke depan. Itu kan harapan kita Pak. Yang tadi juga telah dikatakan bahwa infrastruktur, kemudian juga fasilitas. Dan semoga kita semua masyarakat, khususnya juga masyarakat Lampung Selatan, bisa tetap mengontrol begitu ya Pak, apa yang menjadi program Anda, begitu ketika sudah terrealisasi, kita lihat juga seperti apa nantinya ketika sudah terrealisasi di masyarakat. Insya Allah. Baik, kita akan segera kembali, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.